wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya? Masih. Terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang listrik. Ada yang tahu listrik apa? Ayo, tunjuk tangan baru jawab. Siapa? Tunjuk tangan. Gimana? Dia, Ilham, apa? Imam? Tentang kehidupan sehari-hari. Listrik ya. Seperti yang anak-anak lihat nih, lampu. Ini salah satu contohnya listrik. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan materi kita adalah tentang daya listrik ya. Oke, daya listrik. Kalau ada kata listrik, coba ada yang apa yang terbayang dia di kepala? Kalau ada yang listrik, ayo tunjuk tangan baru jawab. Cahaya. Ya. Lampu, terus? Cahaya. Ya. Cahaya, terus? Kipas angin. Ada lagi? Sebentar. TV. Ada lagi? Ya. Kulkas. Ada lagi? Keran air. Ya. Ada lagi? Magicom. Ada lagi? Setrika. Ada lagi? Energi. Baik. Jadi boleh ya. Jadi semua jawaban anak Abi ini semuanya bagus. Pas. Karena listrik ini merupakan sumber kehidupan. Siapa tadi yang ngajak ada sumber kehidupan? Ada tadi? Imam ya. Kenapa dikatakan sumber kehidupan? Dewasa ini ya, ketika tanpa adanya listrik, banyak aktivitas, banyak kegiatan, baik usaha ataupun apapun kegiatan kita, semuanya membutuhkan listrik. Jadi betul ya. Jadi artinya kita sudah sepakat bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari membutuhkan listrik. Tapi anak-anak semua perlu kita pahami bahwa listrik ini kita bagi dua. Pertama, listrik ada namanya listrik statis. Listrik statis itu listrik terbagi dua. Pertama, listrik statis. Dua, listrik dinamis. Sebelum Abi lanjutkan, ada yang pernah terbayang atau pernah dengar atau baca ada istilah ini, listrik statis dan listrik dinamis? Pernah. Imam di mana? Di buku. Apa? Kalau listrik statis itu apa? Statis itu namanya statis. Itu diam, artinya konstan. Selalu tetap gitu ya. Nah, selalu apa? Artinya kalau listrik statis ini kita lebih gampang untuk membayangkan adalah listrik, kalau di bahasa tekniknya adalah listrik arus searah. Pernah dengar? Listrik searah? Ya, pernah ya. Itu. Ya. Jadi dalam artian listrik statis ini adalah listrik searah. Ada yang tahu apa maksud dengan listrik searah? Listrik lurus. Boleh. Ada lagi? Ada lagi yang pernah? Oke. Maksudnya listrik searah adalah listrik yang apabila kita gambarkan dengan grafik ya. Ya, ini tegangan, ini waktu ya. Jadi dia lurus ya. Atau lebih kurang dikatakan dengan arus searah atau arus DC. Nah, arus DC searah ini kira-kira ada yang tahu nggak? Seperti apa? Baterai. Baterai, mantap. Ada lagi yang paham? Ada yang tahu?
listrik searah itu contohnya baterai. Ada lagi? Baterai. Mantap itu. Satu lagi? Atau apa? Ada lagi? Jadi, hah? Mobil remote? Belum. Ada lagi? Kabel listrik? Belum. Jadi memang oke. Jawaban Fikri pas ya. Jadi listrik searah ini contohnya adalah baterai. Baterai itu kalau apa namanya? Baterai, ada baterai jam. Termasuk juga aki mobil atau aki motor atau aki Honda. Ya, itu saat termasuk ke apa? Arus listrik searah atau DC. DC ya. Jadi ada macam-macam ya. Ada baterai pegangannya. Kemudian ada aki motor, aki Honda, aki mobil. Kemudian ada juga apa namanya? Apa ya? Oh ya, itu aja. Berarti semua perkara-perkara baterai itu semua dikatakan arus searah atau listrik searah karena dia berarus DC ya. Lurus. Kemudian apa namanya? Ada juga dikatakan listrik dinamis atau arus bolak-balik. Ada yang tahu? Arus bolak-balik apa? Tidak searah ya pasti ya. Oke, mantap. Ada lagi? Berarti kalau tadi listrik statis atau listrik searah, yang satu lagi tidak searah. Berarti sama dengan searah dan bolak-balik itu juga. Ada yang tahu contohnya? Mobil listrik. Mobil listrik ya. Terus ada lagi? Lampu, kipas angin. Oke, ya boleh. Jadi memang itu salah satu contoh komponen atau alat listrik yang menggunakan tegangan atau arus bolak-balik. Artinya bolak-balik apa? Bisa digambarkan dengan apa ya? Dengan diagram dari DC ya. Ini arus DC. Kemudian ada lagi satu lagi arus AC ya. Searah atau DC. Karakteristiknya ya. DC. Ini bukan arus DC. Kemudian yang kedua adalah arus bolak-balik. Atau AC. DC, seperti sebelum apa? DC artinya apa? Kalau apanya dalam bahasa asingnya ya, DC ini sama dengan direct current. Artinya harus langsung atau harus searah ya. Kalau AC ini alternating current. Dimana sekarang ya penggunaan dari tegangan atau arus AC ini sangat banyak ya. Salah satunya tadi yang disampaikan anak-anak semua, ada lampu listrik, lampu, kemudian ada kipas angin, ya. Terus juga ada apa tadi, setrika, kemudian magicom. Jadi semua yang ada peralatan-peralatan di rumah kita sekarang secara umum adalah menggunakan arus AC.
Jadi dengan karakteristiknya ya. Harusnya ya. Nah, ini artinya ini adalah bolak-balik maksudnya ya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham atau seperti apa atau ngantuk? Ayo, kalau ngantuk, biar nggak ngantuk, ayo semua berdiri dulu. Oke. Taruh tangannya di pundak kawan di depan ya. Oke. Oke. Ayo cepat. Ya. Sambil dipijat-pijat. Oke. Sambil dipijat-pijat. Kemudian di tokok ya. Biar sedikit rileks. Oke, jangan berkuat. Nah, habis itu balik kanan. Ya, dilakukan perlakuan yang sama. Ya. Oke. Sudah, balik kanan. Balik kanan lagi. Oke, nah, silakan duduk. Udah pada segar semua? Oke. Kalau ada yang mau mencatat boleh dicatat dulu. Ya, kalau ada yang mencatat. Berapa menit sih? Oke, silakan. Kalau ada yang mencatat, karena gini ya, anak-anak Abi mungkin ke depan kalau udah besar nanti atau sudah punya apa, tentu ada apa ya, ada kecenderungan untuk menjadi teknisi komputer misal, atau ada yang ingin jadi tukang pasang jaringan listrik. Nah, ya kan, yang kayak yang pakai mobil apa itu, ya, ada yang tukang servis elektronik, ya. Ini berawal dari sini, semua berawal dari sini. Ya. Ya, ada yang mencatat? Kalau mencatat boleh. Baik, sambil mencatat ya. Ada yang punya cita-cita ingin jadi seorang teknisi? Atau ada yang pingin apa? Jadi seorang apa namanya, operator apa misalnya, soal telkom? Ya, ya. Atau ada yang ingin jadi apa namanya? Bikin robot mungkin ke depannya? Untuk seorang apa namanya, yang merancang robot, ya, atau yang apa ya, merakit dan menciptakan sesuatu. Karena gini ya, kedepannya ilmu elektronika, ilmu listrik atau ilmu telekomunikasi akan terus berkembang, ya, karena dunia ini ya kan, perkembangan ilmunya, teknologinya cukup luar biasa, ya, sehingga memang kita diharapkan bisa mengetahui minimal walaupun tidak ahli ya, karena gini, pada prinsipnya terkadang
di rumah kita, ya, di rumah kita terkadang ada yang rusak-rusak, misalnya ada tuh apa namanya, saklar lampu, ada yang rusak, nah kita bisa benerin. Atau mungkin ada setrika-setrika dari di rumah yang rusak atau nggak mau panas. Kalau dari dasarnya dari sini, bisa berawal dari sini belajarnya. Ya, oke. Jadi nggak ada yang hobi jadi teknisi ya? Nggak ada. Maunya jadi apa? Mau jadi tentara. Oke, jadi ustadz. Jadi apa lagi? Jadi guru. Apa lagi? Jadi, Oke, tidak apa-apa ya. Semuanya artinya kita mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu. Ya. Oke. Ya. Itu tadi sudah paham ya, mengapa dari listrik itu dibagi dua ya. Untuk apa ya? Terkadang listrik ini misalnya untuk apa ya? Untuk ada juga gabungan ya. Artinya gabungan begini. Terkadang kita membutuhkan arus atau tegangan bolak-balik, sementara yang alat yang kita mau hidupkan itu adalah membutuhkan arus DC atau baterai atau searah ya. Contohnya ada yang tahu? Kira-kira seperti apa? Ketika daya kita di rumah cuma membutuhkan adanya arus bolak-balik, sementara misalnya ada semacam komputer atau misalnya HP ya, handphone kita di rumah masing-masing ya. Jadi anak-anak semua, handphone itu membutuhkan daya DC, daya searah. Jadi ada kombinasi antara arus bolak-balik dan arus DC. Nah, maka dibutuhkan alat namanya, ada yang tahu? Itu? Charger. Ada lagi yang tahu? Ya, charger. Selain charger apa? Colokan. Ada lagi? Apa? Hah? Listrik. Artinya kita membutuhkan atau namanya ada kombinasi daya antara arus bolak-balik dan arus DC. Contohnya misalnya yang paling gampang adalah HP. Jadi untuk sumber awalnya atau daya awalnya itu kita membutuhkan arus DC, arus listrik yang harus bolak-balik. Jadi alat yang namanya alat charger atau bahasa apanya adalah namanya adaptor. Adaptor itu mengadaptasi gitu loh. Jadi diarahkan arus AC atau arus bolak-balik itu dibuat sedemikian rupa menjadi arus DC atau arus searah sesuai dengan kebutuhan dari komponen atau alat rumah tangga. Misal kalau HP kita kan itu dari 220 ya, dari 220 ya. Tegangan kita listrik ini kita itu ada yang tahu? 220 volt ya. Jadi tegangan listrik itu listrik PLN itu dayanya adalah 220 volt. Ya. Sementara HP kita ada yang tahu, ada pernah perhatikan nggak? Berapa daya yang dibutuhkan oleh handphone kita? 100. Betul? Pernah perhatikan? Ada lagi selain 100? 50? Ada lagi? 40? Ada lagi? 20? Ada lagi? 80? Ada lagi? 60? Ada lagi? Hah? 90? Nah, jadi kalau kita ambil contohnya charger ya, charger HP atau cas itu ya, itu daya yang dibutuhkan oleh HP kita itu adalah 5 volt DC. Cuma 5 volt DC. Ya, jadi makanya ketika itu ujungnya charger itu kita pegang kan nggak nyetrum, ya nggak nyetrum. Tapi kalau sana
yang colokan itu ya berdiri rambut kita ya, karena apa, nah kayak di apa itu kan di sinetron itu, tapi nggak gitu ya, langsung jegrak rambutnya ya. Nah, jadi daya listrik kita adalah 220 atau 220 volt AC ya, AC. Nah, dengan adanya alat itu, alat adaptor tadi ya, adaptor itu maka dirubahnya oleh alat itu menjadi 5 volt DC. Jadi handphone kita kemudian kebanyakan dari alat-alat semacam speaker kecil tuh ya, speaker yang portable yang bisa dibawa-bawa itu 5 volt. Jadi artinya charger itu bisa mengeluarkan daya dari atau merubah daya listrik yang 220 volt AC berubahnya menjadi 5 volt DC ya. Kemudian apa namanya, itu pemanfaatan dari ada juga penggunaan yang misal itu TV ya. Untuk TV itu ada juga ya, apa namanya, kalau TV yang TV yang besar tuh, TV yang lama itu langsung dari colokan listrik langsung 220 ya, langsung 220 walaupun di dalam TV itu akan 220 volt AC, walaupun di dalam TV itu dibutuhkan misalnya daya 95 DC, ada 18 volt DC, ada 24 volt DC, ada juga yang 12 volt DC, ada yang 5 volt DC ya. Jadi artinya kalau di dalam TV yang besar itu yang tabung ya, dari colokan yang satu, maka di dalam TV itu banyak alat semacam itu ya, alat semacam itu yang merubah tegangan 220 AC ini menjadi 95 volt DC, 18, 24, 12 dan 5 volt ya. Nah itu ya. Kemudian apa namanya, itu ya contoh-contoh dari penggunaan penggunaan arus DC ya. Kemudian sebelum ini kita lanjutkan, kira-kira anak-anak Nabi tahu ya, kira-kira sumber tegangan dari tadi udah yang DC ada ya, yang DC tadi udah tahu ya, sumber tegangannya dari baterai. Kalau yang arus bolak-balik dari listrik ya, kira-kira apa? Ada pernah terbayang nggak kira-kira dari apa sumbernya? Sumber arus listrik PLN ini? Hah? Bendungan, terus apa lagi? Coba. Hah? Arus air, terus apa lagi? Hah? Angin, terus apa lagi? Hah? Ya. Kincir angin itu sama ya. Kincir angin, kemudian air ya. Itu sebetulnya penggeraknya ya, penggerak mesin. Tapi yang menghasilkan listrik bolak-balik ini baik PLN ataupun apapun itu, yang menghasilkan arus bolak-baliknya adalah namanya apa? Ada yang tahu? Ya. Namanya adalah generator. Pernah dengar generator ya? Nah, generator. Jadi alat atau apa yang untuk menghasilkan tegangan listrik bolak-balik itu adalah generator. Ya, generator. Ya. Kalau ada angin, kemudian ada air, terus ada juga yang diesel ya, mesin. Kayak genset kita di rumah itu juga generator loh. Ya, genset kecil di rumah itu ada juga generator. Genset kecil. Cuman penggeraknya adalah mesin. Ya. Penggeraknya mesin. Yaitu mesin bensin ya, mesin bensin, sehingga ketika diputar akan menghasilkan tegangan
listrik bolak-balik ya. Jadi ada angin, ada air, kemudian ada mesin atau diesel atau ada bensin. Ada juga turbin uap, pernah dengar? Ya, turbin uap sama juga. Fungsinya adalah untuk menggerakkan generator ya, untuk menggerakkan generator agar supaya menghasilkan tegangan bolak-balik. Jadi ada beberapa penggerak ya, ada beberapa penggerak generator. Sumber tenaga penggerak generator ya. Generator listrik adalah satu tenaga air, kedua angin, kemudian ada diesel ya, ada juga uap ya, ada juga ada lagi yang sekarang yang apa, nuklir ya. Ini sumber-sumber tenaga penggerak dari generator listrik ya. Ada air, ada angin, ada diesel. Diesel ini tahu ya? Tahu. Mesin apa nama, solar ya. Kemudian ada uap, ada nuklir. Ada yang tanyakan sampai di sini? Ada? Apa? Silakan. Silakan, Fitri. Ya, ada? Atau udah paham semua? Oke, boleh dicatat dulu ya. Itu generator listrik. Ya, generator listrik. Ya. Tulisan Nabi apa ya? Cukup unik ya, tidak susah bacanya. Kalau mau dilihat ya, ditulis dulu. Itu sumber tenaga apa? Sumber tenaga penggerak generator. Yuk, silakan dicatat dulu dalam apa? Ya, sebentar lagi ya. Ya. Siapa yang udah pernah bongkar-bongkar alat di rumah? Nah, Sultan, apa yang dibongkar, Tan? Radiator. Radiator. Speaker. Oh, apa yang ada di dalam, Pak? Magnet. Magnet ya, terus tembaga ya. Ada lagi? Ada
kabel ya. Ada lagi? Magnet, kemudian kawat tembaga ya, kemudian kabel. Terus ada lagi? Ada yang nampak ada bulat-bulat kecil? Ada. Iya. Ada yang tahu namanya itu apa? Itu apa ya? Kalau di pelajaran elektronika itu namanya kapasitor ya. Kapasitor. Ya di dalam speaker itu ada juga ada komponen-komponen enggak? Ada ya. Jadi pada prinsipnya ya di apa itu pun apa namanya di speaker itu pun juga ada seperti itu ya, antara mengubah dari arus DC ke arus AC, harus bolak-balik ke arus DC ya, arus apa namanya, arus DC atau AC ya. Gimana? Udah siap semua? Ya. Baik, kita akan sedikit menambah apa ya materi. Itu sebagai perangkat awal ya. Sekarang kita akan belajar sedikit rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik sederhana ya. Oke. Ini ada yang pernah lihat gambar ini? Enggak ya? Belum ya? Oke. Ini adalah rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari ini. Inilah pengganti dari listrik itu ya. Jadi ini adalah lambang baterai ya, power supply baterai. Kemudian ini ada namanya hambatan. Hambatan ini berbentuk apa? Ada berbentuk kawat penghantar, itu juga hambatan. Kemudian ini ada lampu dan ini ada saklar. Ya. Jadi ketika saklarnya dihidupkan, maka ketika saklar ditekan maka lampu menyala. Kalau lampunya tidak putus kan? Ya. Kalau lampunya putus, nanti tidak menyala. Ya. Itu kemudian untuk rangkaian sederhananya. Kemudian atau mungkin ada yang pernah apa? Ada yang pernah membuat semacam lampu dari baterai, digabungkan baterai kemudian ditaruh ada lampu. Pernah? Gimana? Mau hidup? Bisa. Cara menghidupkannya gimana? Pakai kabel kecil. Pakai kabel kecil. Pakai saklar enggak? Enggak, langsung aja ke baterainya. Oke. Jadi kalau biar lebih praktis, kemudian juga lebih aman, maka ada semacam saklar. Saklar itu menghidupkan yang ceklek-ceklek gitu kan. Nah, ibarat gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah rangkaian sederhana yang apa namanya? Dari salah satu kalau kita untuk menghidupkan listrik atau listrik sederhana. Ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan?
Sebelum kita akhiri? Tidak? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan anak-anak semuanya. Ya, itu saja. Sebelum kita tutup, mungkin ayo kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya.